Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Alentina, NIM 19070160151. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan materi mengenai alat permainan edukatif. Banyak alat permainan yang bisa digunakan dalam menunjang perkembangan seorang anak. Salah satunya adalah permainan engklek. Permainan engklek ini merupakan suatu permainan tradisional yang memiliki beberapa bentuk, yaitu ada engklek dengan bentuk pesawat, engklek dengan bentuk gunung, dan engklek dengan bentuk baling-baling. Dalam pembuatan permainan engklek dibutuhkan sebuah kapur. Kapur digunakan untuk membuat petak atau bidang yang akan digunakan sebagai alat untuk bermain. Pada kesempatan ini saya ingin membuat engklek dengan bentuk pesawat. Jadi petak yang harus digambar untuk membuat engklek dengan jenis pesawat ini adalah 7 petak. Yuk kita buat petaknya. Dalam pembuatan petak yang digunakan sebagai alat bermain ini, pertama buatlah garis vertikal atau tegak lurus. Pastikan bagian yang vertikal bisa dibuat untuk 5 petak. Kemudian di sebelah kanan dan kiri petak keempat buatlah garis horizontal atau garis yang mendatar masing-masing untuk 1 petak. 1 petak di sebelah kanan petak keempat dan 1 petak di sebelah kiri petak keempat. Posisi petaknya harus dibuat demikian agar terbentuk permainan engklek dengan bentuk pesawat. Cara memainkan engklek ini yang pertama adalah tiap pemain harus memiliki gacuk. Gacuk bisa menggunakan pecahan genteng, batu yang permukaannya datar, dan juga bisa menggunakan koin. Yang kedua, urutan pemainnya antara satu anak dengan anak lainnya dapat ditentukan dengan suit atau home pimpa tergantung jumlah pemain. Yang ketiga, memainkannya yaitu dengan melempar gacuk ke satu bidang yang sudah digambar. Bidang yang terdapat gacuk yang dimiliki tidak boleh diinjak, dan mainnya dengan menggunakan satu kaki yang melompati tiap bidang atau petak. Setelah pemain sampai ke puncak, ia pun harus kembali dan mengambil gacuk miliknya. Ketika mengambil gacuk, kakinya yang dinaikkan tidak boleh menyentuh garis dan terjatuh. Jika kakinya mengenai garis dan ia pun terjatuh, maka dianggap gugur dan ganti pemain. Yang keempat, tiap pemain saat melempar gacuk tidak boleh melebihi batas petak yang digambar. Jika ada yang melewati, maka akan diganti dengan pemain yang lainnya. Permainan engklek ini dapat mengembangkan beberapa aspek. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Dalam permainan engklek ini, anak akan dapat mengenali berapa jumlah langkah yang dilakukan dalam permainan engklek. Yang kedua ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini didapatkan seorang anak ketika ia bersorak dan berdiskusi pada saat menentukan melompat dari satu petak ke petak lainnya. Yang ketiga ada perkembangan sosial emosional. Dalam permainan engklek, seorang anak akan dilatih untuk mengikuti aturan dalam permainan, serta anak juga dapat belajar mengambil giliran sesuai urutan dan melatih kekompakan. Yang keempat, perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini merujuk kepada perkembangan motorik kasar seorang anak. Dikarenakan dalam permainan engklek ini, anak akan dilatih untuk menggerakkan tubuhnya dengan menyenangkan, menjaga keseimbangannya, dan hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan serta kelenturan otot-otot tubuhnya. Kemudian, manfaat dari permainan engklek yang didapat seorang anak adalah yang pertama, secara fisik dapat membuat anak menjadi lebih terampil. Yang kedua, permainan engklek yang dapat dimainkan secara berkelompok ini dapat menumbuhkan kemampuan bersosialisasi pada anak dan mengajarkan nilai kerjasama pada anak. Yang ketiga, mampu mengembangkan kemampuan dan potensi anak. Yang keempat, mengembangkan emosi anak. Yang kelima, melatih kedisiplinan pada anak ketika ia menaati peraturan dalam permainan. Yang keenam, melatih anak untuk bertanggung jawab dan melatih anak untuk berbuat jujur.